Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allah Jalla Jalaluh telah mengungkap isi hati orang-orang musyrikin, bahwa mereka menyimpan dendam yang dalam kepada Islam. Hari-hari menampakkan apa yang tersembunyi di dalam dada mereka. Tapi kita umat Islam diperintahkan untuk senantiasa mengajak umat manusia ke dalam kebaikan, menampakkan rahmat, keindahan agama ini, agar mereka mengetahui hakikat agama Allah ini. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibbati fillah, jamaah rahimakumullah, khususnya teman-teman yang ada di Australia, yang lagi ngaji sekarang ini. Kita kembali mengkaji setelah berlibur cukup lama. Semuanya pergi di dalam liburan mereka. Semoga liburan tersebut membawa berkah, menjadikan kita lebih semangat untuk belajar, lebih termotivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Ketahuilah bahwasanya fitnah yang ada semakin besar. Godaan-godaan yang ada di muka bumi ini itu semakin dahsyat dan memerlukan persiapan yang cukup matang. Kita mengkaji tentang Asma'ullah al-Husna. Untuk apa? Agar kita semakin kenal sama Allah. Agar kita semakin sadar bagaimana seharusnya seorang muslim dalam kehidupan ini, agar kita bisa menyelesaikan kewajiban kita dalam kehidupan ini dan kita berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh biqalbin salim, dengan hati yang selamat dari berbagai macam petaka. Taib. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang mulia. Berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Hari ini kita akan belajar dua nama Allah, Asy-Syahid dan Ar-Raqib. Nama Allah Asy-Syahid yang mungkin diartikan dalam bahasa Indonesia yang maha menyaksikan. Adapun Ar-Raqib diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang maha mengawasi. Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan nama ini di dalam Al-Quranul Karim di beberapa ayat. Di surah Al-Buruj
Ayat 9, Allah berfirman, Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah menyaksikan segala sesuatu. Apapun, dimanapun, kapanpun, Allah menyaksikannya. Dan di surat An-Nisa ayat 79, Allah mengatakan, wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah sebagai saksinya yang menyaksikan peristiwa tersebut, kondisi tersebut, kejadian tersebut. Adapun Ar-Raqib disebutkan di dalam Al-Quranul Karim di 3 tempat. Dan salah satunya digandengkan dengan Asy-Syahid. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa, sebuah ayat yang pertama yang sering kali dibaca oleh Rasulullah SAW dalam khutbah hajah beliau. Beliau biasa membaca, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu di surat Ali Imran. Kemudian di surat An-Nisa ayat kedua, Nabi SAW biasa membacakannya kepada para sahabat. Allah mengatakan, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah mengatakan, wahai umat manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Kita ini semua berasal dari satu jiwa. Siapa? Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan Allah menciptakan dari satu jiwa ini pasangannya, yaitu Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian Allah tebarkan dari keduanya lelaki yang banyak, wanita yang banyak. Wattaqullah. Di awal disuruh bertakwa, lalu Allah menyuruh lagi bertakwa kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi wal arham. Yang kalian memohon dengan namanya. Dan jagalah silaturahim, jangan diputuskan. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kalian. Ini di masa kini kita perlu menghadirkan pengawasan Allah. Karena kemaksiatan yang terjadi, kemungkaran yang banyak kita lihat, itu disebabkan banyak manusia yang sudah tidak menghadirkan muraqabatullah, pengawasan Allah atas dirinya. Kita ajak melihat di Australia, Masya Allah, dikatakan bahwasanya yang namanya pelanggaran lalu lintas, orang memotong lampu merah atau apa, melampaui kecepatan yang sudah ditentukan, masyarakatnya udah ketakutan. Hampir terjadinya pelanggaran itu ya jarang sekali. Kenapa? Karena mereka menghadirkan pengawasan CCTV yang ada. Mereka merasa diawasin, maka mereka disiplin. Mereka takut dengan sanksi yang diberikan, karena sanksi yang diberikan begitu dahsyatnya, membuat mereka jadi jera. Maka menghadirkan itu dalam kehidupan sekarang. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha menjaga dan mengawasi kalian. Itu membuat hidup kita jadi lebih berbahagia.
kita nanti akan tahu apa yang dirasakan seorang hamba tatkala senantiasa menghadirkan pengawasan Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian di surah Al-Ahzab ayat 52. Coba dibaca. Surat Al-Ahzab ayat 52. Dibaca dari Al-Quran. Bukan potongan ayat yang di kitabnya. Suaranya dibesarin. Udah antum besarkan suaranya. Nah, jamaah masih terkoneksi? Ya, Pak. Ya. 33. Ayat 52. 52. Nggak usah ribut di sana. Dibaca aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحل لك نساء ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو عجبك pakai ain, betul. Walau a'jabaka. ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sudah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain. Meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang kamu miliki. Dan adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Subhanallah. Kita lihat ayat ini. Ayat ini berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Alaihi Salatu Wasallam dilarang untuk menikah lagi, untuk mengganti istrinya dengan istri yang lainnya, walaupun perempuan itu menakjubkan Nabi Alaihi Salatu Wasallam, keindahan mereka, kecuali budak-budak hamba sahaya. Lalu Allah tutup ayat ini dengan mengatakan wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Adalah Allah Jalla Jalla senantiasa mengawasi segala sesuatu. Allah Jalla Jalaluh mendidik Rasulnya agar menghadirkan pengawasan Allah. Dan fitnah terbesar buat kaum lelaki dalam kehidupan ini adalah fitnah wanita. Yang terkadang pengawasan Allah hilang dari dirinya. Bahkan sebagian di antara manusia menjadikan Allah sebagai pengawas yang paling hina buat dia. Kalau ada manusia yang mengawasi dia, dia takut. Dia tidak berani melakukan tindakan-tindakan dosa. Tapi kadangkala ya imannya ketika tidak ada pengawasan di diri hamba. Subhanallah. Baik. Kemudian di surah Al-Maidah ayat 117.
cerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa ditanya sama Allah Jalla Jalaluh, apakah engkau yang menyuruh mereka menjadikanmu Tuhan? Nabi Isa mengatakan, ya enggak lah ya Allah. Lalu Nabi Isa mengatakan, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka ketika, ini terjemahannya ada yang kurang jemaah ya. Di buku ini terjemahannya kurang. Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka madumtu fihim. Ini terjemahan yang tidak diterjemahkan. Selama aku ada di tengah-tengah mereka. Ketika aku bersama mereka, aku menjadi saksi. Yakni Nabi Isa alaihissalam. Beliau mengetahui kondisi para sahabatnya ketika beliau masih hidup di dunia ini. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihi wa anta ala kulli syai'in syahid. Ketika engkau mematikan aku, ketika Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam, maka siapa yang mengawasi umatnya? Maka engkau ya Allah. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkau adalah menyaksikan atas segala sesuatu. Kita ini sekarang dalam kondisi seperti apa? Allah menyaksikan kita. Jamaah rahimakumullah. Apa yang menjadi motivasi kita beramal dalam kehidupan ini? Itu yang terkadang dilupakan oleh sebagian manusia. Mereka hidup hanya untuk cari makan. Mereka tidak lagi ada halal haram dalam kehidupan. Semua yang didapat di tangannya, itu dia makan. Tidak ada lagi dalam dirinya takut makan hak orang. Yang ada apa yang dia hasilkan itu milik dia. Dan dalam kehidupan yang seperti ini, maka memahami makna ar-raqib itu membantu kita untuk mencapai tingkatan ihsan dalam beribadah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang al-ihsan, apa kata Nabi SAW? Tingkatan beragama itu yang pertama Islam. Ya, kita mengamalkan amal-amal yang zahir, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji. Lalu tingkatan yang kedua adalah al-iman. Di sini seorang hamba menguatkan keyakinannya, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita naik ke satu tingkatan menjadi seorang mukmin yang meyakini bahwasanya Allah sebagai Rabb-Nya, beriman dengan malaikat-malaikat Allah, beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan, beriman dengan utusan-utusan Allah, para nabi dan rasul, beriman dengan hari akhir. Kalau semua yang ada di muka bumi ini akan hancur dan sirna. Kemudian beriman dengan takdir Allah Jalla Jalaluh. Lalu setelah kita nyampe tingkatan itu, ada satu tingkatan lagi. Dan tingkatan ini tidak akan didapat oleh seorang hamba kecuali dia mengenal Allah dengan ilmu yang mendalam dan pemahaman yang benar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Kalau engkau tidak bisa nyampai tingkatan
melihat Allah. Artinya melihat Allah itu mengenal Allah dengan asma'nya, keindahannya, sehingga kita mengamalkan sesuatu dengan penuh motivasi. Jadi ada orang beramal itu karena udah cinta, udah senang. Ada orang beramal karena takut. Sebenarnya dia, ya gimana, dia nggak begitu kenal sama Allah, tapi dia hanya mengenal azab Allah, siksaan Allah. Maka ini tingkatan yang kedua. Fa in lam takun tarah, fa innahu yarah. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka hendaklah engkau mengetahui kalau Allah mengawasi. Allah senantiasa melihatmu. Dan jamaah rahimakumullah, Allah Jalla Jalaluh mengingatkan kita dengan pengawasan Dia, dengan ilmu Dia. Di surah Al-Baqarah ayat 235 yang disebutkan oleh Syekh dalam kitabnya ini. Allah mengatakan, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu annallaha ghafurun halim. Baik. Ayat ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ilah. Coba kita lihat di ayat sebelumnya. Tunggu ayat yang sebelumnya. Baik, berkaitan dengan khidbatun nisa, dengan melamar wanita. Di dalam Islam, dilarang kita melamar wanita di masa iddahnya. Kalau iddahnya itu iddah yang bisa rujuk, maka nggak boleh. Selesai. Mau melamar terang-terangan atau melamar dengan sindiran nggak boleh. Kalau iddahnya iddah mati diperbolehkan, tapi tidak dengan terang-terangan. Nih, di ayat 235 surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khidbatin nisa. Nggak apa-apa buat kalian ucapan-ucapan kiasan bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, yang tidak gamblang kalau kalian melamar dia. Au aknantum fi anfusikum, atau kalian sembunyikan di diri kalian. Contohnya ketika seorang laki melihat wanita ditinggal mati suaminya di masa iddahnya, dia mengatakan, Masya Allah, anti seorang yang dikasih kelebihan sama Allah Jalla Jalaluh. Dia nyebut, kalau anak kepingin sama anti. Nggak boleh dia mengatakan akan ngelamar anti, nggak boleh. Atau dia mengatakan, wanita seperti anti ini Masya Allah banyak yang suka. Atau dia mengatakan, kalau masa iddahmu selesai, mungkin kalau nggak keberatan dikasih tahu anak. Ini diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah melamar wanita dengan terang-terangan. Allah mengatakan, alimallah annakum satadhkurunahun. Walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Allah tahu kalau kalian akan menyebut mereka karena kepingin dengan itu perempuan. Jadi ada dorongan, kadang-kala takut orang lain yang mendahului dia. Maka Allah katakan, jangan berjanji kepada mereka sembunyi-sembunyi. Seakan-akan nggak ada orang yang tahu. Illa an taqulu qawlan ma'ruf. Kecuali kalian mengatakan ucapan yang baik kepada mereka. Tadi kalau mungkin masa iddahmu selesai, aku dikasih kabar ya. Wala nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Kalian jangan sampai mengadakan akad nikah kecuali iddahnya selesai. Sekarang jamaah na'udzubillah min dzalik. Kemarin Anda dapat pertanyaan dikirim.
Mungkin anak akan bacakan pertanyaan ini supaya kita sadar banyak orang yang tidak lagi merasa diawasi Allah. Kenapa sebabnya? Karena dia nggak kenal sama Allah. Kalau udah nggak kenal sama Allah, apalagi sama hukum-hukum Allah. Ini pertanyaan benar-benar membuat kita jadi bingung. Ini pertanyaannya. Ustadz, kurang lebih 15 tahun yang lalu, Ana telah menikahi seorang wanita yang ternyata sebelumnya telah pernah bersuami. Namun mereka berpisah dengan cara yang tidak syar'i. Di mana wanita tersebut yang sekarang telah menjadi istri Ana melarikan diri, kabur dari kontrakan mereka karena suaminya selama 3 bulan tidak memberi nafkah lahir batin. Sebab suaminya menghilang, kembali ke rumah istrinya yang pertama. Hingga kini tidak pernah ada perkataan talak atau cerai dari suaminya yang dahulu. Meskipun telah pernah diupayakan oleh wanita tersebut untuk minta diceraikan. Ya Ustadz, Ana sekarang dalam situasi galau dengan status pernikahan kami. Apakah sah atau batil sebagai catatan bahwa kami telah memiliki 5 anak? Bayangkan coba. Karena kurangnya ilmu yang menyebabkan dia nggak tanya sama ulama, nggak takut. Urusan perempuan. Tapi alhamdulillah moga Allah memberikan kekuatan kepada orang ini. Sekarang dia bertanya, berarti dia mulai kenal sama Allah. Mulai ada rasa takut. Jangan-jangan pernikahan ini tidak sah. Jangan-jangan batil. Apa yang harus dia lakukan? Ini alhamdulillah. Ketika dia bertanya hal itu menunjukkan kalau dia sekarang mulai kenal sama Allah. Dan kita pun banyak seperti itu. Banyak kita melakukan dosa-dosa, bertahun-tahun kita lakukan. Kita nggak pernah tanya, kita nggak pernah peduli. Lalu datang satu masa Allah berikan petunjuk kepada kita jadi takut. Maka di sini Allah katakan, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah kalau Allah mengetahui apa yang ada pada diri kalian. Yang kita sembunyikan di diri kita, di jiwa kita. Yang terbetik di hati kita, Allah tahu. Maka Allah katakan, fahdharu. Hati-hati kalian. Takutlah kalian sama Allah. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Tapi Allah SWT menghibur. Dia membuat hambanya takut. Tapi Allah tidak membuat hambanya putus asa. Sebesar apapun dosa yang kau lakukan. Mau pernah melakukan dosa, khilaf, dulu Ustaz, belum belajar, belum mengaji. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah kalau Allah itu maha pengampun. Halim, Allah itu sabar. Allah itu tabah. Artinya kalau antum bertahun-tahun melakukan dosa, lalu kembali kepada Allah, Allah terima. Maka beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Ini tingkatan yang membutuhkan perjuangan dari kita. Belajar, ngaji. Kenali Allah, baca Al-Quranul Karim. Allah sering menampakkan dirinya dengan kebesarannya, keagungannya, dengan azabnya yang pedih, dengan nikmatnya yang berlimpah ruah, dengan kesabarannya, kelembutannya, pengawasannya, ilmunya, pendengarannya. Karena apa? Karena itu mendorong hamba akhirnya bisa kenal sama Allah dan menikmati ibadah ini. Di surat Al-Ahzab ayat 52 tadi kita bacakan, wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba. Di surat Al-Hadid ayat 4, ketika Allah menceritakan penciptaan langit dan bumi ini. Coba dibaca surat Al-Hadid ayat 4. Dapat? Al-Hadis ini nih. Jadi, ayat tambah ya. Mungkin yang di mentor itu kali Ustaz, kalau Ustaz. Ya Allah, mana yang mau baca nih?
Ayat 4, ayat 5, ayat 6. Buka Qurannya. Habisnya Al-Waqi'ah. Al-Hadid ini setelah Al-Waqi'ah. Mau baca ya? Ya, ya, benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqas samawati wal ardh. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. Barakallahu fiik. Artinya? Bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia lah, masa bahasa Inggris? Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia Maha mengetahui segala isi hati. Barakallahu fiik. Kita lihat di sini. Bagaimana seorang hamba bisa beribadah kepada Allah sampai tingkatan ihsan. Dia melihat Allah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Jalla Jalaluh. Melihat Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya. Allah sebutkan di ayat ini. Dan di banyak ayat dalam Al-Quran Karim, setiap kita buka surat, hampir selalu kita dapatkan bagaimana Allah mengenalkan dirinya, menampakkan dirinya dengan kekuatan dan kekuasaannya. Di 3 ayat ini Allah mengatakan, Huwallazi khalaqas samawati wal ardh. Dialah yang menciptakan langit dan bumi di 6 masa. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah berada naik tinggi di atas arsy. Allah berada di atas sana. Ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruj minha. Allah tahu apa yang masuk di bumi dan yang keluar dari bumi. Karena jangan sampai orang merasa Allah di atas, Allah nggak tahu. Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah tahu dengan apa? Ya'lam, ini ilmunya Allah. Apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar. Wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang masuk naik ke langit sana. Lalu Allah katakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah berada di atas sana, di atas arasy-Nya, tapi dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dimanapun kita berada, di ruangan manapun, di ruangan hampa udara, di dalam sebuah gua, di dalam kapal selam, atau di pesawat, atau dimanapun tempat di langit dan di bumi ini, Allah bersama kalian di sana dengan ilmunya. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah sebutkan. Dan Allah melihat dengan apa yang kalian amalkan. Lalu Allah mengatakan, Allah menunjukkan apa yang dia miliki. Kita nih, kalau ketemu sama orang yang punya banyak duit, yang dia punya kebijakan, yang kita memang lagi butuh sama dia, kita ingin sesuatu dari dia, kita akan menghargai dan menghormati orang itu.
Allah nampakkan dirinya dengan mengatakan lahu mulkus samawat wal ardh. Baginya kerajaan langit dan bumi. Wa ilallahi turja'ul umur. Semua urusan balik ke Allah. Kita kadang-kala mau daftar kerja, kita tahu fulan, ini fulan yang pegang kebijakan. Apapun urusan, antum mau daftar sana, daftar sini, kalau fulan nggak setuju, ya udah nggak jalan. Di sini Allah jelaskan tentang dirinya. Semua urusan ini kembalinya kepada Allah. Semuanya. Apa yang harus dilakukan hamba kalau tahu seperti itu? Tapi kadang-kala memang kita nih ama surga tuh, ama keindahan yang Allah sediakan nggak terlalu berambisi. Allah katakan, yulijul laila fin nahar. Lihat tuh, bagaimana Allah memasukkan malam ke dalam siang. Tanpa ada jeda waktu. Malam tahu-tahu masuk ke siang. Allah masukkan siang ke malam. Terus Allah katakan, wa huwa alimun bidzatis sudur. Allah tahu dengan isi hati kalian. Jadi menumbuhkan perasaan Allah melihat kita, mengawasin kita, menyaksikan kita. Ini salah satu tujuan kita mempelajari Asma Allah Al-Husna. Hari ini kita belajar dua nama, Ar-Raqib dan Asy-Syahid. Baik. Kemudian di surah Al-Alaq ayat 14. Allah ketika mengatakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa alam ya'lam bi anna Allah yara. Allah jelaskan kepada Nabi SAW. Allah ingin menampakkan kepada manusia yang mereka menolak Nabi, yang mereka bangga dengan hartanya, yang melampaui batas karena kekayaan dan kekuasaannya, yang mereka tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Mereka melakukan berbagai macam tindakan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Allah ingatkan tentang kebaikan Rasulullah SAW, memerintahkan kepada ketakwaan. Lalu Allah mengingatkan orang-orang seperti ini dan kita termasuk dalamnya. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidaklah ia mengetahui bahwasanya sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Gak mengetahui itu. Di surat Tur ayat 48. Ketika Rasul SAW bersabar menghadapi gangguan dari kaumnya, cacian, makian, disakiti oleh kaumnya, Allah mengatakan kepada nabinya, wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi'ayunina. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabbmu. Ya, orang kan kadang-kala ada yang mengatakan sabar tuh ada batasnya. Nggak ada batasnya sabar. Nunggu. Kita tuh nunggu jalan keluar, nunggu solusi, terus. Lalu fa innaka bi'ayunina. Allah katakan, kamu berada dalam penglihatan kami. Artinya kita dizalimin orang. Kita disakitin orang. Kita harus hadirkan pada diri kita. Allah tuh ngelihat kita. Allah tidak akan menzalimin kita. Ini perasaan yang harus dihadirkan sehingga kita sabar. Siapapun yang menzalimi kita. Kita juga tidak putus asa. Karena melihat Allah ngelihat sih. Allah tahu. Allah pasti akan memberikan solusi. Tinggal gimana kita sabarnya. Karena terkadang seorang hamba, Nabi kita Muhammad SAW disuruh terus bersabar. 13 tahun di Mekah. 13 tahun. Bayangkan. Disiksa, disakiti. Tahun ke-13 mau dibunuh. Maka beliau hijrah. Para sahabatnya hijrah. Maka kita nih, ya apapun kerjaan antum, apapun yang antum hadapi,
Hadirkan innallaha kana 'alaikum raqibah. Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita, Allah mengawasin kita. Terus orang-orang yang zalim Allah akan menyelesaikan mereka, dan kita Allah akan selesaikan urusan kita. Kita punya kewajiban, laksanakan kewajiban kita. Maka Allah akan berikan kepada kita apa atau sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kemudian di surah Ghafir Allah mengatakan ayat 19, Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Kadang-kala nih orang lagi ngobrol bareng, satu apa istilahnya? Mengedipkan satu mata itu. Iya, mengedipkan satu mata. Kadang-kala lagi ngobrol bareng, ngasih kode, kode. Allah tuh tahu ketika engkau memberikan kode dengan matamu untuk melakukan sesuatu umpamanya, Allah tahu. Mungkin sahibmu yang engkau sedang bersiasat sama dia, ada orang dagang, tahu-tahu temennya datang, dikasih kode sama dia supaya memuji barang dagangannya. Allah tahu dengan kode-kode lewat mata kalian berkhianat. Wa ma tukhfis sudur. Dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati. Kita lagi kumpul nih kajian bareng. Kita lagi nggak suka sama fulan. Allah tahu. Kita lagi menyimpan dendam kepada fulan. Allah tahu. Dan Rasul SAW menyuruh kita, la tahasadu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru. Kalian jangan saling hasad. Antum ada hasad sama fulan, Allah tahu. Enggak, ana enggak hasad. Ana cuma ingin memberikan nasihat, padahal antum hasad. Cuma penampakannya kayaknya baik ke antum. Enggak, ana hanya ingin memberikan penjelasan, uraian supaya padahal antum hasad. Allah tahu. Antum benci sama dia, Allah tahu. Antum cinta sama dia, Allah pun tahu. Karena di antara ibadah yang terbesar ini ibadah hati. Jamaah rahimakumullah. Siapa yang ingat dengan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Jalla Jalaluhu? Fadhol, ada hadiahnya dari panitia. Ya panitia yang nyediain lah. Ana ada kitab di sini. Oh. Pemimpin yang kecil. Terus apa tuh pemuda yang mencintai masjid. Terus pemimpin yang adil, lelaki yang hatinya bergantung di masjid. Itu yang seorang yang menangis karena Allah tuh pada malam hari itu. Seorang yang menangis karena takut sama Allah ketika sendirian. Pemuda yang diajak kok pemuda terus sih? Lelaki yang diajak berzina kemudian dia nolak. Nah, yang kelima. Sedekah, tangan kanan, tangan kiri nggak tahu. Iya. Terus. Ya, nanti bagi 2 hadiahnya. Yang keenam apa? Tinggal 2 lagi. Anak muda. Anak muda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Yang saling memuji karena Allah. Baik, kita lihat di 7
di 7 orang yang mendapatkan naungan dari Allah, mereka subhanallah, mereka menyapai tingkatan muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi Allah. Takutnya bukan sama manusia. Kalau kita lihat, disebutkan yang diajak berzina, kemudian dia mengatakan inni akhafullah. Apakah ketika dia diajak berzina, ada banyak orang yang melihatnya? Nggak ada antara dia dengan perempuan itu. Sedekah. Dia bersedekah, tangan kirinya nggak tahu dengan yang disedekahkan. Kenapa dia lakukan? Di situ hadir pada dirinya, Allah ngawasin dia. Nggak perlu ada kamera yang merekam, oh ini lagi sedekah, lagi berbuat baik, lagi ini itu. Nggak perlu dia. Karena dia tahu pengawasan Allah lebih detail daripada pengawasan manusia. Kemudian seorang yang di malam hari, yang dia lagi duduk sendirian, dia mengingat Allah, zakarallaha khalian. Nggak ada orang lain, hanya dia bersama Rabb dia. Lalu dia meneteskan air mata. Kenapa bisa menangis dia? Karena dia menghadirkan Allah mengawasi dia. Dan ini tingkatan yang memang harus dikejar oleh setiap muslim. Hadirkan pada diri kita. Apa yang akan kita dapatkan tatkala kita beribadah kepada Allah dengan merasa diawasi? Para ulama menjelaskan, orang yang senantiasa diawasin, maka dia tidak akan melakukan yang haram. Dia tidak akan memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Maka ada riwayat bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal seringkali mengulang-ulangi bait syair yang mengatakan, "Idza ma khalauta dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu." Apabila engkau sedang sendirian pada satu hari, maka jangan mengatakan aku sedang sendirian, jangan. Tapi katakan aku sedang dalam pengawasan. Ada Allah yang sedang mengawasiku. Wala anna Allah yaghfalu sa'atan wala anna ma tukhfa alaihi aw ma tukhfi alaihi yaghib. Jangan pernah engkau berpikir Allah itu lalai sesaat. Dan jangan pernah berpikir sesuatu yang kau sembunyikan itu tidak diketahui oleh Allah. Subhanallah. Ini kalau kita menghadirkan itu, insya Allah kita akan merasakan jauh dari dosa. Ada seorang yang berkata kepada Wuhaib ibn al-Ward rahimahullah. Dia mengatakan, "Idzni, kasih aku nasihat." Qala ittaqillah. Ittaqi an yakuna Allah ahwana an-nazirina ilaih. Takutlah engkau, jangan sampai engkau menjadikan Allah pengawas yang paling hina buat engkau. Kita diawasin manusia, kita lagi pegang HP, kita lagi melihat sesuatu yang diharamkan, ada orang lewat, kita matikan. Dari tadi Allah melihat kita. Dari tadi Allah ngawasin kita. Ada orang yang sedang hendak mencuri, hendak mencopet. Dia lihat ada orang lewat, dia diam. Ketika orang pergi, padahal dari tadi Allah ngawasin dia. Ribut sekarang dari beberapa waktu yang lalu tentang urusan KPK, tentang menyadap perbincangan dan obrolan. Orang tuh takut diawasin sama KPK. Takut disadap oleh KPK. Ada seorang teman cerita, subhanallah Ustaz. Ustaz kalau dengar ucapan orang-orang pejabat-pejabat ini Ustaz. Dia cerita. Karena dia mungkin di tim yang menyadap, aduh Ustaz. Ana sampai takut banget Ustaz. Itu penyadapnya takut banget. Dia nggak merasa selama ini Allah mencatat yang diucapkan. Makanya nasihat
dari Wuhaib ibn al-Ward agar tidak menjadikan Allah sebagai pemandang yang paling hina buat dia. Kemudian orang yang merasa diawasi oleh Allah Jalla Jalaluh, dia akan hidup dalam kedamaian. Kenapa? Ya udah, ngomong sama anaknya, mamanya lagi susah kena musibah, nah Allah nggak pernah tidur, nah udah nak sabar. Anaknya pulang, mungkin dia merasa anak dizalimin sama sohib. Seorang ibu memberikan kekuatan di diri anaknya, bahwasanya Allah senantiasa mengawasi, kau hidup damai saja. Orang yang tidak akan takut miskin. Pokok sampai tingkatan yang raja-raja, penguasa-penguasa, orang-orang yang suka hiburan sana, suka hiburan sini, ketika antum menghadirkan pengawasan Allah di diri antum, maka antum akan merasakan kebahagiaan yang tidak dirasakan oleh mereka semua. Di dalam kitab ini disebutkan ucapan Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dan Ibnul Qayyim rahmatullah alaihi. Ucapan Ibnul Qayyim. Qala Ibnul Qayyim, dia mengatakan fa inna surural qalbi billah wa farahu bihi wa qarratul aini bihi la yusbihu syai'un min na'imid dunyal batta. Sesungguhnya kebahagiaan, kegembiraan hati dengan Allah dan kegembiraan surur dan farah ini, gembira, bahagia dan sejuknya pandangan mata karena Allah yang didapatkan ketika dia dekat sama Allah itu tidak menyerupai sedikit pun dari kenikmatan dunia sama sekali. Walaysa lahu nadhirun yuqasu bi. Nggak ada sesuatu yang bisa untuk dikiaskan, dianalogikan, nggak ada. Kenikmatan tatkala kita mengenal Allah, bersama Allah, wa huwa halun min ahwali ahli jannah. Itu adalah kondisi dari kondisi penghuni surga. Hatta qala ba'dul arifin. Sampai kata Ibnu Qayyim, orang-orang yang arif billah, yang kenal sama Allah, mengatakan, innahu la tamurru bi awqatun aqulu fiha. Sesungguhnya kadang-kala berlalu satu masa sama aku itu, aku berkata. Jadi dia merasakan sesuatu di hatinya yang nggak bisa dia gambarkan. Tapi dia hanya mengatakan, in kana ahlul jannati fi mithli hadha innahum la fi 'aisyin thayyib. Kalau penghuni surga itu merasakan seperti ini, mereka berada dalam kehidupan yang thayyib. Lalu beliau mengatakan, wala raiba anna hadha surur yab'athuhu ala dawami sayr ila Allah azza wa jalla. Maka tidak bisa diragukan lagi, kegembiraan ini, kesenangan ini akan mendorong dia untuk senantiasa meniti jalan menuju Allah. Lari kalau dia bisa kepada Allah. Allah mengatakan, fafirru ila Allah. Kalian berlarilah menuju Allah. Kita lihat orang-orang yang semangat kerja untuk mendapatkan hasil, untuk mendapatkan kenikmatan. Kita lihat orang-orang yang nonton bola, yang nonton konser, yang nonton apa, yang mau beli HP, yang ngantri. Mereka beratus-ratus orang. Kenapa? Karena mereka merasakan sebuah kenikmatan. Ada sesuatu yang dia kejar. Tapi ketahuilah bahwa kebahagiaan yang antum rasakan dengan Allah tidak sebanding dengan semua itu. Cuma antum belum merasakan itu. Belum dapat. Dan kalau dapat, orang tidak akan meninggalkannya. Lalu beliau mengatakan, وَبَذْلَ الْجُهْدِ فِي طَلَبِهِ. Dia akan semangat untuk melakukan apa saja untuk mendapatkan ridha Allah. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَذَا السُّرُورُ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ فَلْيَتَّهِمْ إِيمَانَهُ وَعَمَالَهُ. Orang yang tidak mendapatkan kesenangan ini, kesenangan bersama Allah, dia nggak dapat. Anak udah beribadah Ustaz, anak udah 40 tahun muslim,
Ana udah 50 tahun sholat. Ana puasa, ana umroh berulang kali. Kok kayaknya ana nggak dapatkan kenyamanan ini. Yang mendorong orang untuk beribadah nggak lagi berat, nggak ada beban. Antum bisa lihat orang yang kerja pagi di Jakarta, berangkat pagi pulang sore, dia udah enjoy. Sebagaimana mengatakan, enggak Ustaz, anak-anak kebutuhan aja. Kebutuhan berapa tahun antum? 10 tahun, 20 tahun, nggak capek? Ya enggak Ustaz. Merasa nyaman. Pagi naik motor, antum lihat orang-orang. Di lampu merah, kayak semut mereka. Ngantri 3 jam, 4 jam, macet jalannya. Dilakoni. Ketika mudik, antum bisa lihat bagaimana orang ngantri perjalanan yang biasanya 8 jam jadi 28 jam dia kerjakan. Kenapa mereka kerjakan itu? Karena mereka sudah merasakan nikmatnya. Enggak enak nanti sampai sananya. Jalannya sekarang capek, nggak apa-apa. Nanti kalau udah nyampe Ustaz, lupa sama semuanya. Itu yang terjadi dengan manusia. Dengan kenikmatan dunia yang fana. Tapi kita kalau kenal sama Allah. Makanya orang yang beribadah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, kemudian dia tidak mendapatkan kenyamanan ini, kenikmatan bersama Allah, maka hendaklah dia menuduh keimanan dan amalannya. Mungkin pura-pura beriman selama ini antum. Mungkin belum ikhlas antum dalam beramal. Mungkin belum sempurna amalan antum. Kenapa? Ibnu Qayyim mengatakan, fa inna lil imani halawatan. Man lam yadhuqha falyarji' wal yaktabis nuran yajid bihi halawatal iman. Sesungguhnya iman itu ada kelezatannya, ada manisnya. Orang yang tidak merasakan manisnya keimanan, hendaknya dia balik. Dia cari cahaya, dia ambil cahaya yang bisa dengannya dia merasakan hal itu. Belajar lagi, ngaji lagi. Dengan itu dia akan mendapatkan halawatul iman. Dan Rasulullah SAW, Nabi telah menyebutkan tentang merasakan manisnya keimanan ini. Mendapatkan kelezatan iman ini. Beliau mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabbahu bil islami dina wa Muhammadin rasulan sallallahu alaihi wasallam." Akan merasakan kelezatan keimanan. Siapa? Orang yang ridha Allah sebagai Rabb. Antum ridha Allah sebagai Rabb antum? Antum ridha dengan aturan-aturan yang Allah bikin? Antum ridha dengan musibah yang Allah berikan kepada antum? Antum ridha dengan ketentuan yang sudah ditulis buat antum? Ridha enggak antum? Kalau sampai tingkatan ridha, iya Ustaz, Anda tahu semua yang Allah tentukan baik. Dan antum kenal sama Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Kemudian wabil islami dina. Antum ridha Islam sebagai agama. Nggak ada keraguan sama sekali. Nggak berpikir untuk mencari agama lain. Wabi Muhammadin rasulan sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Maka tatkala itu antum akan merasakan. Kemudian hadis lain yang disebutkan, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara, barang siapa yang 3 perkara ini ada pada dirinya, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahab ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Dia tidak mencintai orang kecuali karena Allah. Dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Sebagaimana bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Maka baru dia akan merasakan nikmatnya keimanan ini. Jadi jamaah, pokoknya orang yang beramal dalam kehidupan ini, kemudian dia tidak merasakan manisnya, tidak merasakan kesejukan keimanan itu, tidak merasakan kelapangan dada, maka hendaklah dia menuduh kayaknya amalannya ini tersusupi. Dengan apa? Dengan riya atau dengan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW. Barakallahu fikum. Analisa itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Fadhal. Nafi Moya.
Ibu-ibu yang di sini silakan kalau ada pertanyaan Bu. Ada musola. Naam, tafadhal. Kalau pertanyaannya Jazakallah. halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, yang tadi 7 golongan yang orang dinaungi oleh Allah, Ustaz kan bilang seseorang kalau di malam hari suka menangis. Tapi kan kita kalau lagi ada masalah suka nangis. Tapi kalau misalnya kita nggak ada masalah, kadang-kadang kita nggak nangis. Itu gimana tuh Ustaz? Nah. Ya, barakallahu fiik. Ini dalam sholat Ustaz, maaf. Ya, dalam salat. Berkaitan dengan 7 golongan itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satunya warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang yang mengingat Allah sendirian. Malam hari, siang hari, sore hari, sendirian. Dia ingat sama Allah, lalu air matanya. Ada orang menangis karena sakit aja kakinya. Ada wanita menangis karena sakit hati sama suaminya. Jadi menangisnya dia itu bukan karena takut sama Allah. Menangis karena kepingin sesuatu. Ya Allah, anak kepingin pulang ke Indonesia. Sampai nangis-nangis dia mintanya. Umpamanya. Atau perempuan yang sampai nangis-nangis kepingin jodohnya datang. Atau perempuan yang nangis-nangis karena ingin punya anak. Bukan itu. Tapi ini karena takut dia sama Allah. Walaupun nangis yang tadi karena dia berharap sama Allah. Dia mengharap dengan air matanya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan doanya. Tapi yang akan mendapatkan naungan ini orang yang sendirian. Dia mengingat Allah. Mengingat kebesaran Allah. Lalu dia mengingat dosa-dosanya. Mengingat keteledoran dia. Kekhilafan dia. Maka itu yang akan mendapatkan naungan dari Allah SWT. Jadi ada 2 mata yang tidak akan diazab. Yang pertama, mata yang meneteskan air karena takut kepada Allah. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang berjaga di jalan Allah. Ketika jihad di perbatasan, dia jaga pasukannya. Dia jaga bumi Allah ini. Itu yang tidak akan masuk neraka. Jadi kalau yang nangis karena punya masalah, ya dia karena sedih nangisnya berarti. Atau karena apa dia nangisnya? Nah, yang tanya tadi, bisa dijawab? Karena ada masalah Ustaz. Ya karena sakit hati. Iya. Ya bukan karena takut sama Allah berarti. Enggak, maksudnya mengadunya kepada Allah sampai kita meneteskan air mata gitu Ustaz. Iya bukan karena takut sama Allah kan? Iya, bukan mungkin. Iya nggak ada masalah. Artinya menangis itu boleh. Orang menangis karena mengharap sama Allah, memohon sama Allah sambil menangis-nangis itu nggak ada masalah. Tapi yang disebutkan di sini adalah orang yang mengingat Allah. Oh dia menangis. Walaupun tadi yang menangis karena berharap kepada Allah, insya Allah akan mendapatkan pahalanya. Tapi wallahu alam apakah dia akan masuk ke dalam 7 golongan itu? Wallahu alam. Baik. Yang selanjutnya. Iya, maaf Ustaz, saya mau menyambungkan lagi pertanyaannya yang tadi. Siap. Kalau kita seumpama ada masalah itu pas waktu sujud terus kita teringat masalah itu terus kita nangis, maksudnya ya untuk pertolongan dari Allah gitu Ustaz. Gimana itu sholat kita batal atau enggak Ustaz? Nah, enggak, sholatnya nggak batal insya Allah. Yang penting nangisnya nggak berlebihan sampai lupa sama sholatnya. Kadang-kala orang sujud awalnya gini, gara-gara nangis akhirnya dia sambil tiduran gitu nangisnya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya nangis selama tidak berlebih-lebihan nangisnya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Menggantungkan ayat-ayat di mimpi atau bahasa kita. Pertanyaan yang kedua, ayat-ayat dari Al-Quran. Nah, Yang kedua,
ibadah agar merasakan manisnya ibadah dan indahnya kemampuan. Barakallahu fiik. Iya, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan menggantungkan ayat-ayat di dinding sebagai hiasan. Kaligrafi ya. Memang kalau dilihat sebagian ulama memakruhkan hal itu. Walaupun tidak mengharamkannya, mereka memakruhkan. Apalagi kadang-kala anda lihat ya, ketika digantungkan itu memang tujuannya untuk hiasan. Tapi kalau dia gantungkan tujuannya untuk mengingatkan orang, mudah-mudahan nggak ada masalah. Kita memang gantungkan nih sebuah tulisan, umpamanya innallaha kana alaikum raqiba. Di bawahnya kemudian dikasih artinya. Taruh di ruang tamu. Sehingga orang yang datang itu sambil nunggu tuan rumahnya, dia baca. Dia dapat ilmu tuh. Maka nggak ada masalah. Tapi kebanyakan hiasan dinding itu nggak bisa dibaca. Jadi muter-muter tulisannya. Yang beli nggak bisa baca. Apalagi yang tamunya. Kadang-kala tamunya lebih bisa baca daripada tuan rumah. Maka berkaitan dengan menggantungkan hal tersebut, lihat. Quran diturunkan bukan untuk hiasan, tapi untuk diamalkan sebagai petunjuk. Maka tetap jadikan Quran sebagai petunjuk. Jadi kalau menggantungkan, ada artinya, tulisannya bisa dibaca. Insya Allah yang seperti itu, nggak ada masalah. Yang kedua, berkaitan dengan bagaimana kita mencapai tingkatan merasakan manisnya iman. Tadi udah kita sebutkan. Di antaranya yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwasanya orang akan merasakan manisnya keimanannya apabila dia ridho dengan Allah sebagai Rabb. Artinya dia ridho dengan ketentuan Allah. Dia ridho dengan aturan Allah. Dia ridho dengan apa saja. Anaknya meninggal dunia umpamanya. Ketika dia tidak ridho, dia tidak akan merasakan manisnya keimanan. Nggak akan nyaman hidup dia. Tapi ketika dia ridho, anaknya meninggal dunia, dia katakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Selesai sudah. Maka cerita bagaimana Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya Allah ketika mengutus malaikat untuk mencabut nyawa anak salah seorang dari hambanya. Lalu Allah bertanya, Mada qala abdi? Apa yang dikatakan oleh hambaku? Kata malaikat mengatakan, Hamidaka wastarja. Dia memujimu ya Allah. Memujimu. Dan dia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tingkatan orang bisa merasakan nikmatnya kayak apapun, makan nggak makan. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW hidupnya. Kadangkala beliau beberapa hari tidak makan. Kadangkala hanya air yang beliau minum. Tapi ketika orang ridho Allah sebagai Rabb-nya, selesai sudah. Dan orang-orang yang memiliki kekayaan berlimpah ruah, kalau dia tidak ridho, susah hidupnya. Apalagi tambah ambisi yang tidak putus. Itu yang pertama. Yang kedua dengan Islam sebagai agama. Karena ada orang Islam sampai sekarang, aduh kok berat banget sih Islam ini. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Orang kayak gini nggak akan merasakan manisnya keimanan tersebut. Siapa yang merasakan manisnya keimanan? Yang mengatakan sami'na wa ata'na. Ketika dikatakan dalam Islam nggak boleh sami'na wa ata'na. Tapi kalau kita, tapi kan nggak mungkin sekarang. Zamannya udah beda. Warisan umpamanya, warisan perempuan dapat setengah dari kakaknya yang lelaki umpamanya. Ketika dia nggak ridho dengan aturan ini, dia susah hidupnya, tidak akan merasakan nikmatnya keimanan. Nggak akan. Yang ketiga dengan Nabi SAW. Ketika orang-orang masih cari panutan selain Nabi Muhammad SAW. Mengidolakan ini macam-macam. Beribadah tidak dengan caranya Nabi Muhammad SAW. Nggak akan merasakan nikmatnya keimanan. Tapi ketika orang ini mengikuti sunnah Nabi SAW. Beramal seperti apa yang diajarkan Nabi SAW. Hidupnya tenang. Dia beramal, ini diajarkan Nabi. Nabi SAW mengamalkannya, anak ngamalkannya.
Nggak akan ada kebingungan dalam diri. Itu salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW cara merasakan manisnya keimanan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Boleh tanya lagi, Sydney? Ya, yang depannya ada pertanyaan ya? Ya, silahkan kita dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz mau tanya, ini ada teman waktu itu dia lagi dalam keadaan habis minum minuman keras. Nah, waktu itu salah satu teman kita suruh dia sholat, terus dia bilang, saya belum mandi hadas, apa ada, emang harus ya Ustaz kalau habis kita minum minuman keras harus mandi hadas untuk melakukan sholat. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan mandi karena minum minuman keras, Ana nggak tahu ya. Apakah ada, tapi yang jelas orang itu nggak boleh sholat kecuali sadar. Kalau mungkin mandinya itu supaya dia sadar, nggak ada masalah. Artinya Allah mengatakan wala taqrabus shalah wa antum sukar. Kalian jangan mendekati sholat dalam kondisi mabuk. Nah, sekarang orang ini habis minum. Dia kalau sudah sadar, ya dia sholat. Cuma kalau memang dia ya dengan mandi akan menambah kesadaran dia umpamanya, nggak ada masalah. Tapi yang Anda tahu itu tidak termasuk yang wajib mandi ya. Buat orang yang habis minum minuman keras, nggak ada, wallahu a'lam yang Anda ketahui. Tapi kalau mandinya untuk mendatangkan kesadaran dia, ya sangat dianjurkan sekali sehingga sholatnya full kesadaran dia. Hadza wallahu a'lam. Nah. Yang menonton suaranya mungkin gangguan ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya ini mau tanya dari Melbourne. Ini Ustaz, misalnya kita mau traveling ya dari Jakarta mau ke Bandung misalnya, terus insya Allah niatnya sampai zuhur nih, sampai ke Bandung zuhur, tapi ternyata sampainya asar. Kan kita udah niat sebagai musafir untuk menjamak sholat gitu kan. Itu kita harus sholatnya tuh asar dulu atau zuhur dulu. Iya. Terus yang kedua pertanyaannya mau tanya tentang menguburkan jenazah yang sudah ada jenazahnya, jadi di atasnya gitu Ustaz. Kan seharusnya jenazah yang lama itu sudah harus hilang dulu ya. Menindih jenazah jadi. Terus tapi ternyata ada salah satu istrinya yang ternyata tidak ridho kalau misalkan kuburan suaminya tuh yang lama ini ditindihin sama sama adiknya lah, sama adiknya suaminya yang sudah meninggal ini. Tapi kita baru tahu ya tuh setelah 2 tahun kemudian sudah meninggal. Itu maksudnya ada syariatnya nggak Ustaz? Harus tindakan atau memang harus musyawarah aja sama keluarganya atau bagaimana Ustaz? Iya. Ya terlalu khair. Barakallahu fiik. Ada 2 pertanyaan yang berkaitan dengan masalah jamak ya. Jamak sholat. Ingat bahwasanya sholat itu dilaksanakan secara tertib. Waktunya sudah ditentukan. Allah mengatakan innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi innallaha kana 'alaikum raqiba. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu kewajiban yang sudah waktunya ditentukan. Jadi salat zuhur habis dengan masuknya waktu salat asar. Salat asar habis waktunya dengan masuknya salat maghrib. Sehingga ketika melaksanakan jamak maka harus tertib. Bahkan sebagian ulama fikih itu mengatakan kalau tidak tertib jadi nggak sah. Maka hati-hati. Walaupun ada yang membolehkan, tapi ada juga yang melarang, bahkan bisa nggak sah. Umumnya sholat maghrib sama isya jamak. Mulai dengan mana? Ya tertib maghrib dulu baru isya. Zuhur sama asar. Walaupun jamaknya diakhirkan. Akhirkan ini waktunya, bukan sholat yang dibalik. Artinya kita menjamak takhir zuhur sama asar di waktu asar. Maka zuhur dulu baru asar. Artinya mengakhirkan waktu zuhur ke waktu asar. Takdim artinya memajukan waktu sholat asar ke waktu zuhur. Bukan asar dulu waktu zuhur. Ini kan takdim Ustaz. Kalau takdim berarti memajukan yang asar dulu baru zuhur. Bukan.
Jadi takdim itu masalah waktunya, adapun tertibnya tetap tertib. Berkaitan dengan masalah menindih jenazah. Jadi memang di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah terjadi kuburan massal. Kuburan massal artinya banyak yang dikubur. Dalam satu lubang itu banyak yang dikuburkan di sana itu. Abdullah bin Jabir bin Abdullah, ayahnya itu dikumpulkan dengan satu orang yang Jabir nggak pas sama orang itu. Sehingga setelah 6 bulan itu dipindah kuburan bapaknya sama Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi berkaitan dengan menindih itu seharusnya memang orang yang dimakamkan di situ itu dia lebih berhak dengan kuburannya. Jadi milik dia itu kuburan. Kecuali memang kuburan ini bukan wakaf, artinya dia cuma nyewa. Setelah 5 tahun mau nggak mau diganti orang umpamanya gitu. Terus kalau tadi umpamanya si istrinya nggak setuju sebenarnya suaminya dikumpulkan dengan dia dan itu hak dia. Kalau mau dipindah nggak ada masalah. Tapi kalau umpamanya kesepakatan ini udah nggak ada masalah, udah musyawarah, minta maaf berarti nggak ada masalah insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Udah ya, yang lain udah nih. Itu Kak Evi di sini ada 3 pertanyaan lagi. Masya Allah banyak banget. Ya silakan. Kak Evi ini terakhir nih 3 nih. Nah. Sunnah Ustaz 3. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz mau tanya, pertama, apa ada doanya khusus kalau di depan Ka'bah? Yang kedua, kemarin saya dengar dari teman, katanya kalau kita punya emas, seumpama terlalu kecil, terus dibawa ke Indonesia, jadi kita tukar, ditambahin uang, terus ditambahin emasnya itu katanya tidak boleh. Harus dijual dulu emas kita yang lama, uangnya kita ambil, terus beli lagi emas seperti hadiah sekarang. Terus yang ketiga, ya, orang sakit stroke boleh sholat? Orang sakit stroke boleh masih sholat, Ustaz? Nah, Afwan, yang kedua tadi modelnya bisa kasih contoh? Jadi seperti saya punya emas kayak cincin ya. Punya cincin, siap. Iya, cincin kekecilan. Siap. Terus saya kepok emas. Setelah itu di situ saya mau tambah aja untuk diperbesar emasnya biar cukup. Ditambah, dirubah emasnya atau ditukar? Ditambah gramnya, Ustaz. Bukan tambah gram, artinya emas ini dilebur ulang, terus ditambahin emas dari dia, atau tukar tambah? Iya, tukar tambah. Berarti kan kita punya cincin, di toko emas ada cincin yang lebih besar, kemudian kita tukar tambah kan? Ya. Tuh, siap. Udah itu? Yang orang stroke, Ustaz, Iya. masih boleh sholat? Barakallahu fiik. Berkaitan dengan 3 pertanyaan ini, Masya Allah jemaah. Ana jadi lupa pertanyaan pertama. Astagfirullahaladzim. Doa di depan Ka'bah. Baik. Jadi memang berkaitan dengan doa di depan Ka'bah. Apa yang dimaksud doa khusus ketika melihat Ka'bah? Memang ada riwayat yang mengatakan bahwasanya orang kalau ini akan bacakan doanya, bahwasanya orang ketika melihat Ka'bah ini riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ketika Nabi alaihissalatu wassalam melihat Ka'bah, beliau mengatakan Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birran. Ya Allah, tambahkan kepada rumah ini kemuliaan, keagungan, kehormatan, kewibawaan, dan kebaikan. Tapi hadis-hadis ini semuanya dhaif. Yang berkaitan dengan doa itu, walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan beramal dengan hadis dhaif ini dalam masalah fadailul amal, yang sekedar untuk doa, yang untuk apa. Jadi seperti itu. Jadi doanya tadi Allahumma zid hadzal baita
tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra. Jadi doa buat Ka'bah. Minta buat Ka'bah ini, tapi hadisnya tadi disebutkan oleh para ulama kalau itu dhaif, dan sebagian membolehkan beramal dengan itu dalam masalah fadhailul a'mal. Adapun yang kedua berkaitan dengan tukar tambah emas. Memang di dalam Islam, subhanallah, emas ini sebenarnya alat tukar. Sehingga Nabi SAW mengatakan berkaitan dengan beberapa alat tukar, emas dan perak. Beliau mengatakan mislan bimislin. Kalau mau jual beli, itu harus sama. Jadi kalau emasnya 5 gram, kita harus 5 gram juga. Nakdan juga nggak boleh harus tunai. Tidak boleh tunda pembayarannya. Jadi kalau tadi dikatakan orang itu punya cincin emas, kemudian dia ke toko tukar tambah, nggak boleh. Karena syaratnya kata Nabi SAW, mutamatsil, harus sama. Ustadz, ini karatnya 18 Ustadz, yang ini 24. Yang ini 2 gram, yang 18 karat itu 2 gram, yang 24 karat 1,5 gram. Kan sesuai harganya. Nah, kalau kita pakai logika, ya boleh-boleh aja. Tapi ada hadis dari Nabi SAW, kalau itu harus sama. Emas ini urusannya. Kejadiannya di masa Nabi SAW berkaitan dengan emas, berkaitan dengan kurma dulu. Contohnya, termasuk barang riba ini, sahabat itu dari Khaybar pernah membawakan kepada Nabi SAW 1 sok kurma atau